Yo, selamat pagi, salam satu jangkar dan salam dari anak rantau. Hari ini saya akan ngajak kalian keliling jalan-jalan kapal pesiar. Jadi, sebelum lanjut, kalian tonton video ini dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi hari ini akan ngajak kalian jalan-jalan keliling kapal pesiar. Durasinya kurang lebih 1 jam. Saya akan spill beberapa tempat seperti guest area dan juga crew area, dan beberapa restoran dan juga barnya, dan juga shop dan fasilitas apa aja yang ada di kapal pesiar, baik itu buat guest maupun buat kru member teman-teman. Jadi terima kasih yang udah nonton di channel ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kurang lebih saya akan spill beberapa tempat yang ada di kapal pesiar teman-teman. Nah seperti ini, seperti yang video kali ini. Ini adalah retreat deck ya. Jadi retreat deck ini adalah tempatnya tamu VIP teman-teman kalau di kapal tempat saya kerja. Nah jadi tempat retreat deck ini khusus untuk VIP saja. Dan ini adalah retreat bunch-nya. Jadi kalau guys yang VIP bersantai itu biasanya di sini. Nah, karena ini VIP, jadi kartu atau SIPAS guys itu beda dengan regular guest. Biasanya kalau regular guest nggak bisa masuk ke sini karena harus top kartu di pintunya ya teman-teman. Dan ini adalah barnya. Jadi sempat saya rekam karena ada teman di sini, Paisano orang Indonesia ya, jadi sempat saya rekam. Jadi kita sekalian suruh simple juggling aja teman-teman. Nah di retreat bar ini guys dapat minum sesuatu sampai elek sampai mabuk teman-teman ya, tanpa bayar alias free, karena guys sudah include di sipasnya dengan premium paket untuk free drink di semua bar. Dan ini adalah poolnya, karena tamu sudah pada keluar jadi tempat ini sepi teman-teman. Kalau tamu rame ya jelas saya nggak bisa ngerekam di sini. Nah di sini ada beberapa restoran yang akan saya spill. Seperti yang satu ini adalah Rooftop Garden. Ini adalah salah satu specialty restoran di tempat saya bekerja. Lokasinya berada di deck 15. Menu yang disajikan di sini ya sedikit spesial, seperti chicken wings dengan saus yang berbeda ya, dan juga ada beberapa menu-menu yang sangat spesial di sini. Dan juga di Rooftop Garden guys juga bisa nonton layar tancap. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman bentuknya. Nah mumpung sepi ya sekalian saja saya rekam-rekam, dan inilah dia rekamannya teman-teman. Nah karena mumpung sepi ya, jadi sebenarnya susah sekali untuk berkeliling kapal pesiar, karena sebenarnya dilarang untuk merekam. Jadi ini buat motivasi aja, biar teman-teman tahu apa aja sih yang ada di dalam atau di open deck kapal pesiar. Jadi saya sengaja bikin video ini supaya teman-teman di rumah tahu, biar nggak lihat di TV aja atau lihat di sosmed aja bentuknya dari luar. Kapal pesiar sebenarnya banyak sekali punya bar teman-temannya. Dari salah satu ini di sini adalah Sunset Bar. Jadi bar ini lokasinya sama di sampingnya Rooftop Garden yang berada di belakang kapal, yaitu deck 15. Di Sunset Bar biasanya kalau tamu minum biasanya kebanyakan di sore hari ya, karena sambil melihat sunset. Karena kita lagi di Eropa, sore hari itu kadang-kadang jam 8 malam, kadang-kadang jam 9 malam, kadang-kadang bisa lebih dari jam itu teman-teman. Karena di Eropa jam malam itu bisa 4 jam ya, cuma malam aja, dan pagi lagi teman-teman.
Next kita akan berkeliling lagi menuju bar lain kayak di pool bar dan sebagainya. Yang hijau-hijau ini atau jalan yang hijau ini adalah trekking untuk lari ya. Jadi biasanya guys jogging di trek ini. Nah, biasanya sebelah kiri dipakai untuk jalan dan sebelah kanan dipakai untuk jogging, teman-teman. Banyak sebenarnya perbedaan di antara kapal pesiar yang mewah dan kelas ya. Ada beberapa kapal pesiar yang mewah dengan fasilitas yang wow, yang isi papan surfing, selancar dan sebagainya, seperti kapal pesiar di Royal Caribbean dan juga di MSC dan sebagainya, teman-teman. Nah, kalau selebriti sendiri biasanya tamunya itu kebanyakan yang tua-tua ya, kebanyakan tamu yang veteran, dalam artian tamu yang udah pensiun dan berlayar bareng selebriti, teman-teman. Dibilang tamunya adalah tamu yang sudah pensiun, teman-teman. Di sini poolnya sangat sepi, teman-teman ya, jarang tamu yang berjemur karena kita lagi di Eropa. Lain kalau di Caribbean banyak tamu yang berjemur karena cuacanya sangat dingin sekali, teman-teman. Jadi saya pun keluar sini pakai jaket ya. Pakai jaket sih bisa aja, cuman ya nggak tahan sampai 30 menit udah kedinginan tangannya. Baik, kita lanjut lagi ke kapal sisi lainnya. Sebelah sini juga ada tempat kecil permandian air panas ya, jadi air hangat ya untuk berendam, teman-teman. Dan sebelahnya juga ada. Sebelah sana adalah magic carpet. Nah, yang spesial di kapal ini adalah magic carpet. Jadi bar magic carpet tersebut bisa naik turun, teman-teman. Nah, kadang-kadang bisa turun ke deck 2 dan juga bisa naik ke deck 15 ataupun deck lainnya. Jadi spesial di selebriti ini yang teman-teman bisa lihat itu adalah magic carpet bar. Nah, kita akan masuk sekarang apa aja sih yang ada di sana dan gimana bentuk barnya. Jadi ini adalah kapal pertama kali yang menggunakan sistem magic carpet kayak gini ya. Jadi barnya bisa naik turun dan langsung bisa dipakai sebagai gangway. Atau biasanya kalau pas tender, kalau kapal nggak bisa ngepot di pot, biasanya dipakai sebagai gangway, teman-teman, atau tempat untuk menyandarkan lifeboat. Jadi lifeboat itu adalah perahu yang berada atau skoci yang berada di samping kapal, atau perahu untuk emergensi ya. Kalau keadaan emergensi biasanya pakai lifeboat, atau kru akan keluar atau gas akan keluar dan masuk di lifeboat. Jadi itu adalah yang dinamakan lifeboat atau boot penyelamat. Bentuk barnya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah bar, mungkin desainnya dari desainer Prancis ya, karena ini adalah bar pertama kali yang bisa naik turun karena di kapal lain belum ada. Di selebriti banyak sekali ada kelas-kelas kapal atau tipe-tipe kapal pesiar ya, dari Millennium Class, dari Shortest Class, dan juga Edge Class. Nah, kalau di Millennium Class tidak ada yang namanya magic carpet alias Nautic. Millennium Class adalah kapalnya ya sedikit lebih kecil dari kapal ini, dan juga selebriti juga punya kapal di Shortest Class atau tipe Shortest Class, jadi lebih kecil sedikit dari Edge Class ya. Nah, kalau selebriti dengan kelasnya Edge Class, kita sekarang punya 3 ya yang Edge Class, yaitu yang pertama adalah Celebrity Edge, yang kedua adalah Celebrity Apex, yang saya spill sekarang ini adalah Celebrity Apex, dan yang ketiga adalah Celebrity Beyond atau Beyond ya. Dan yang akan datang lagi satu Edge Class juga, yaitu Celebrity Accent, teman-teman. Jadi di Celebrity kita punya 4 kapal tipe yang Edge Class atau gedenya hampir mirip kayak Celebrity Apex yang saya spill sekarang. Jadi ini saya sedikit kesana kesini ya untuk merekam, jadi biar teman-teman tahu
apa aja ada isi di kapal pesiar ini. Nah, yang saya lihatin ini adalah solarium teman-teman. Jadi di sini ada kolam renang tapi nggak langsung menyentuh matahari ya, dalam artian nggak langsung kena sinar matahari, alias di atasnya ada kaca. Dan next kita lanjut lagi, kita akan nyoba ke tempat spa-nya ya, kalau bisa, kalau dikasih masuk sih teman-teman, karena susah sekali ke sana Mas Bro. Di sebelah sini ada Aqua Spa Cafe, jadi tamu bisa ngambil sesuatu atau makanan di sana dengan gratis teman-teman. Next kita akan masuk ke tempat gym. Nah, ini tempat gymnya teman-teman. Jadi ini adalah tempat gym untuk guest. Nah, kalau biasanya officer atau teman-teman yang berstrip kerja di selebriti ini bisa memakai fasilitas gym yang disediakan untuk guest. Jadi kita bisa memakai alat ini, namun dengan jam ketentuan, biasanya jam sekian sampai jam sekian, atau pas lagi nggak rame ya teman-teman. Oh, pas lagi rame biasanya ada yang pengawas atau mengawasi, tidak membolehkan kita atau kru member berolahraga di sini karena dalam suasana pandemi kayak sekarang. Nah, kalau biasanya normal sih nggak masalah. Next kita lanjut di seputaran gym juga teman-teman ya. Kita masih spill di tempat fitness gasnya atau gym, tempat gym buat gas ya. Jadi kita keliling-keliling dulu sebelum ke sisi kapal lainnya. Nah, tempat yang sekarang saya spill ini adalah tempat F45 ya, jadi teman-teman. Jadi di sini biasanya guest itu melakukan gerakan yoga, dan juga di sini biasanya ada tempat samsak, dan nah itu adalah samsaknya teman-teman. Biasanya nyamsak dan juga latihan peregangan di sini. Nah, lain sama yang tadi, tapi satu area. Dan kita akan balik lagi berjalan ke tempat lain. Next saya akan spill spa-nya. Mumpung dikasih masuk tadi udah bilang sama supervisornya biar boleh diizinin masuk, karena sebenarnya susah sekali teman-teman buat nge-record kayak gini, karena guest itu selalu memakai fasilitas yang disediakan kapal pesiar. Jadi kru sangat sulit untuk yang namanya ngerekam atau memvideokan tempat-tempat yang seperti ini teman-teman. Mungkin di kapal pesiar lainnya kru diizinin untuk rekam kayak gini ya, dalam artian ya memang ada bisa untuk merekam loh. Tapi di kapal yang tempat saya kerja nggak sebebas yang di kapal lain, karena ya peraturan company harus kita ikuti. Nah, di sini saya lagi di tempat spa-nya teman-teman, mumpung ada sesuatu yang kebuka ya, jadi saya sekalian aja recordnya di sini. Kurang lebih tempat spa-nya kayak itu teman-teman. Ya kurang lebih mirip kayak di rumah ya, tapi bukan plus ya. Kalau di sini nggak ada yang namanya spa plus teman-teman. Nah, yang ini adalah spa di dalamnya. Jadi sebelum guys melakukan spa biasanya relaksasi atau biasanya diam di sini untuk menikmati yang namanya pemandangan di depan. Biasakan diam di sini ya. Nah, kalau yang ini adalah thermal ya. Yang satu ini saya sebenarnya kurang tahu teman-teman. Kalau nggak salah ini adalah tempat untuk ya teman-teman ya, kalau nggak salah teman-teman ya, karena di sini adalah tempat untuk berjemur pun di dalam ruangan. Nah, mumpung saya dikasih ngerekam di sini, nah ini adalah supervisornya dia, jadi saya minta izin tadi mumpung dikasih ya, saya sekalian spill semuanya teman-teman, karena susah sekali untuk masuk di sini. Kadang-kadang kru pun jarang dikasih masuk di sini. Nah, karena saya di posisi yang pas ya, dalam artian ya bisa nyupport ke sana ke sini, jadi alasan saya masuk sini. Saya ucapin terima kasih sekali sama teman-teman yang udah nonton di channel saya ya. Jadi
kurang lebih spanya kayak gini teman-teman. Kita akan keliling-keliling lagi mencari sudut-sudut kapal atau sisi kapal lainnya. Pokoknya biar teman-teman puas nonton video ini, tonton sampai habis. Apa aja yang ada di kapal pesiar, fasilitas apa aja yang ada di kapal pesiar, apa restorannya, jenis-jenis restorannya apa aja, dan di mana tempatnya gitu, dan gimana desainnya. Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan next kita akan spill restorannya. Di sini kita punya Lumine restoran, yaitu at the retreat. Jadi restoran ini adalah restoran VIP-nya di Celebrity teman-teman. Restoran ini jadi kelas restorannya itu beda dengan beberapa restoran yang akan saya spill bentar lagi. Ada yang namanya regular restoran, ada yang namanya aqua class restoran, ada yang namanya specialty restoran, dan juga VIP restoran. Nah, yang satu ini adalah VIP restoran teman-teman. Jadi guest VIP pas waktu dinner akan makan di sini teman-teman. Nah, untuk setupan tablenya kurang lebih kayak gini, dan suasana restorannya seperti lampu-lampu yang berbentuk bunga ya teman-teman ya. Di sini restorannya sangat luas sekali. Nah, untuk snack restorannya kita akan spill beberapa restoran. Jadi banyak sekali ada restoran di kapal tempat saya bekerja ini. Ada juga restoran buffet, belum tempat saya rekam. Kalau sempat waktu ntar sebelum guys balik, kalau dapat mungkin saya akan rekam ya, biar sekalian saya upload di sini dan saya sambungin dengan video selanjutnya ya. Jadi sebenarnya saya spill kayak gini, siapa tahu punya inspirasi teman-teman di rumah ya, pengen meniru gaya restoran yang bentuknya kayak gini. Ini lumayan kelas ya teman-teman ya, mewah tuh ya. Kalau bilang mewah ya memang kelihatan mewah karena VIP gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga gimana cara nyetup tablenya. Siapa tahu besok ada planning pengen berangkat ke kapal pesiar ya, setupannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman kerja di dining room restoran, siapa tahu bagi teman-teman videonya menarik, silahkan ditonton sampai habis. Kalau teman-teman suka silahkan like, kalau teman-teman sangat suka silahkan subscriber. Mungkin kalau bisa di share juga ya teman-teman ya. Dan next kita akan spill restorannya teman-teman. Yang satu ini kita akan spill restorannya lagi. Nah ini regular restoran ya, atau bisa dibilang dengan dining room restoran. Nah, nama restorannya adalah seperti yang teman-teman lihat tadi, yaitu Tuscan Restoran. Jadi restoran atau Tuscan Restoran ini stylenya kalau nggak salah adalah Italian restoran teman-teman. Jadi masakan Itali seperti yang namanya pasta dan sebagainya itu ya tempatnya di sini teman-teman. Pokoknya ini adalah style restorannya itu adalah Italian restoran. Nextnya lagi ada beberapa restoran seperti Normandy, ada Cosmopolitan, terus juga ada Cuisine, dan juga ada Sushi. Restorannya ini kombinasi warna yang abu-abu isi kuning, dan isi kuning sangat menarik teman-temannya. Biasanya langsung diisi bunga matahari di table. Kalau teman-teman mau nonton sampai habis video ini silahkan, karena durasinya cukup panjang ya teman-teman ya. Semua desain restoran di kapal ini atau di kapal tempat saya kerja ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi setiap restoran itu beda style ya, dan beda menunya.
Jadi ada yang kayak ini adalah Italian restoran, ada yang French bistro, ada yang Mediterranean, dan juga ada aqua class dan juga steakhouse teman-teman. Dan next kita akan ke restoran sebelah ya, dengan restoran tipe yang sama, yaitu dining room restoran. Nah, restoran yang satu ini adalah Normandy restoran teman-teman. Jadi Normandy restoran ini kalau nggak salah ini adalah American restoran ya. Nah, ini dia Normandy restoran. Kalau nggak salah tipe restoran ini adalah American restoran teman-teman. Desainnya kurang lebih kayak ini teman-teman. Jadi restoran di sini lumayan luas dengan kristal-kristal di atas dengan atapnya ya, dan setapan mejanya kurang lebih kayak gini. Jadi bedanya di dining room restoran itu, biasanya kalau dining room restoran tabelnya itu pakai linen yang putih teman-teman. Kalau dining room ya kebanyakan linennya dipakai yang putih. Kalau di specialty biasanya nggak pakai linen ya teman-teman, langsung table nyodok gitu ya, yang jeplak gitu ya. Nah, untuk setapannya mungkin kurang lebih hampir sama dengan restoran-restoran lain ya. Ada cutlery, ada spoon, ada soup spoon, dan juga knife ya teman-teman ya. Nah, untuk luas restoran ini sebenarnya sangat luas sekali, dan dengan didesain dengan sebuah kayak akuarium, bukan akuarium sih namanya, kayak kaca-kaca itu, dan isi sesuatu di dalamnya untuk sebuah pemandangan teman-teman ya. Ada lagi banyak tipe restoran, jadi tonton terus video ini sampai habis teman-teman, sampai teman-teman punya inspirasi ya. Siapa tahu next time kalian mau ke kapal, atau mungkin next time kalian pengen buat restoran ya di rumah, jadi desainnya bisa nyontek dari sini teman-teman. Dan restoran yang satu ini adalah Cosmopolitan Restoran. Kalau nggak salah style restoran ini adalah French restoran ya, kalau nggak salah. Apa mungkin Mediterranean restoran ya, saya kurang tahu karena saya bukan anak dining room. Jadi mungkin next kita akan spill langsung, atau kita akan cakap-cakap langsung sama anak restorannya, gimana sih sebenarnya tipe-tipe restoran itu dan berapa kosnya kalau tamu reguler makan di restoran ini. Mungkin kita akan spill sekalian ya, berapa sih sebenarnya gaji dari seorang F&B service, seperti di asisten waiter, di waiter, dan juga berapa biasanya mereka dapat tips ya, dan salary service-nya berapa. Jadi kita akan next spill mungkin ya, kalau ada sempat waktu kita akan sekalian spill sama yang namanya senior-senior yang ada di dining room. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman Indonesia ya yang udah senior-senior di sini. Jadi mereka nggak ngelamar ke posisi yang lebih tinggi seperti maitre d', restoran supervisor, dan juga restoran manager, dan ke atasnya lagi teman-teman. Jadi mereka sangat betah ngelayanin tamu jadi waiter dan asisten waiter. Biasanya orang-orang kita itu mentok di waiter aja teman-teman, nggak mau move ke posisi yang lebih tinggi, karena bagi mereka kerja di dining room restoran atau jadi waiter ya biasanya akan lebih mendapatkan uang dibanding dengan supervisor mereka teman-teman. Jadi itu alasan mereka diam di dining room. Next kita ke Cyprus restoran. Nah, saya ingat teman-teman, jadi benar dah kalau Cosmopolitan itu adalah France-nya restoran. Nah, kalau Cyprus restoran ini adalah stylenya itu adalah
Mediterranean Restaurant. Jadi kenapa dinamakan Mediterranean Restaurant? Jadi di dalam ini restoran ada menu Greeknya ya, seperti apa ya saya bilang ya, pokoknya sekitaran Mediterranean ya, ada Santorini, terus ada Cyprus, terus ada pokoknya di sekitaran laut Mediterranean, lain dengan laut Caribbean. Nah, kalau Caribbean itu biasanya laut Amerika ya, kebanyakan di Amerika dia, tamu-tamu Amerika. Nah, kalau di Caribbean ini udah termasuk Eropa dia teman-teman, jadi Greeks ya, dekat dengan pokoknya Santorini. Kalau teman-teman tahu Santorini ya itulah Mediterranean. Kalau bentuk restorannya hampir sama dengan restoran dining room lainnya ya, jadi dengan tables yang dipakai linen putih atau taplak meja yang putih ya. Nah, untuk desainnya sendiri pasti beda karena setiap restoran desainnya pasti beda teman-teman. Dan kita next ke kasino. Nah, kasino adalah teman-teman kalau tahu ini kasino ini sebenarnya tempat judi ya. Jadi susah sekali sebenarnya ngerekam di sini teman-teman. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Nah, karena ini mumpung port day ya. Jadi kalau port day itu kasino itu biasanya libur, nggak digunakan alias off. Nah, kalau kasino beroperasi itu biasanya pas kapal udah di laut teman-teman, atau pas sailing ya. Biasanya start itu kasino dari jam 5 atau jam 6 sore setelah kapal selesai ngeport, dan akan buka sampai tamunya selesai main. Biasanya tutup itu sekitar jam 2 pagi sampai jam 3 pagi teman-teman. Nah, untuk kasinonya sendiri teman-teman, biasanya kalau overnight, walaupun itu malam ya, biasanya kalau overnight, biasanya kalau ngeport kasino nggak bakalan buka teman-teman. Bukanya itu hanya pas waktu sea day atau kapal lagi di laut, karena itu memang peraturannya teman-teman. Untuk next kita akan menuju ke shop ya teman-teman. Di sini banyak sekali ada shop seperti yang di hiasan kalung, ada yang namanya jam tangan, dan kayak seperti ini ada John Hardy. Ini barang lokal Indonesia ya, dari Bali, desainernya ya, ada John Hardy. Kalian bisa cek-cek di Google, itu perhiasan dari Indonesia teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga banyak sekali ada yang namanya cincin, kalung dan sebagainya. Nah, di sini dipakai kayak ya hiasan-hiasan apa namanya, pakai kaca ya teman-teman ya, karena untuk menarik minat dari guest. Nah, ini kalau nggak salah harganya lumayan mahal teman-teman. Nggak bisa saya spill karena nggak isi harganya, kecuali kita buka kacanya ini dan kita tengok harganya baru kelihatan teman-teman. Di sebelah juga ada apa namanya, shop-shop seperti baju, tas dan berbagai kacamata dan sebagainya teman-teman. Cuma sayang lagi dikunci ya, karena shop ini lagi close. Jadi ya yang namanya kalau kapal lagi ngeport ya shop ini bakalan close teman-teman. Degamnya di sini ada beberapa perhiasan juga teman-teman ya, jadi nggak saya spill. Nah, untuk nextnya kita akan ke shop yang saya bilang tadi, yang jual kayak baju, tas, aksesoris pernak-pernik dan sebagainya. Itu tempatnya di sini teman-teman. Mari kita ke sudut kapal lainnya. Nah, di sini saya melihat ada Blue Restoran ya. Jadi ini adalah restoran kelasnya lain lagi. Blue Restoran ini kelasnya adalah Aqua Class Restoran. Jadi ada tipe tamu yang aqua. Jadi ada yang reguler, ada yang Aqua Class,
dan juga ada yang VIP teman-teman. Nah, kalau saya di satu restoran ini adalah blue restoran, suasananya blue semua, dan glass waternya pun ikut berwarna biru teman-teman ya. Nah, jadi di blue restoran ini saya kurang tahu menunya apa. Mungkin besok kita akan spill bersama waiter yang ada di blue restoran ini kalau sempat ya, kalau mereka mau. Jadi banyak sekali teman-teman paisano orang Indonesia, khususnya orang Bali, banyak sekali di sini teman-teman. Jadi suasananya semua biru dan mawarnya pun biru teman-teman. Tapi nggak asli nih teman-teman. Nah, kalau untuk masalah desain restorannya ya kurang lebih kayak gini, sangat menarik ya, sangat enak dipandang mata ya. Berwarna biru semua, kursinya juga warna biru, tablenya isi gini warna biru, dan gelasnya pun berwarna biru teman-teman. Kalian bisa lihat juga karpetnya juga biru, isi hiasan bunga mawar tertentu ya. Kalian bisa silakan tonton video ini sampai habis, bisa lihat setapan dari restorannya dan sebagainya, desain-desain tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa area guest ya, atau store ya, dalam artian ya jual aksesoris dan sebagainya. Di sini sebenarnya barangnya kelas semua teman-teman. Dari pena ini atau pulpen ya, dengan jam-jam yang bermerek yang saya nggak tahu mereknya ini. Dan pulpen ini harganya lumayan mahal teman-teman. Jadi sempat saya kemarin lihat itu berapa harganya kalau salah. Jadi harganya lumayan ya. Next kita akan ke Eden teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada spesial ya yang namanya Eden. Ada Eden area, ada Eden bar, dan juga Eden restoran teman-teman. Jadi di Eden ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan berwarna hijau, dan itu semua real tumbuhan teman-teman. Memang tumbuhan yang real ya. Kalian bisa lihat seperti ini, jadi pemandangan sangat sejuk dipandang mata ya. Jadi dari simbar, ada juga blong-samblong yang hijau-hijau. Jadi ini semua real tumbuhan teman-teman, bukan dibuat-buat ya. Nah, ini ada beberapa gardener, ini namanya gardener ya, sorry. Mulut saya agak keseliputan ya. Ini namanya gardener, jadi mereka merawat semua tumbuh-tumbuhan yang ada di kapal. Jadi ada 2 gardener di kapal pesiar ini ya. Nah, mari kita next spill. Mumpung di sini ada barnya ya, mumpung sepi, biasanya di sini rame terus karena sekarang overnight. Jadi saya sekalian spill, memang benar-benar jalan-jalan 1 jam saya di kapal ini untuk membuat video ini teman-teman. Memang benar-benar 1 jam ya, mungkin lebih ya, karena saya ngambil video cuma sekian menit dan nextnya sekian menit lagi. Nah, untuk barnya di sini ada paisano yang jaga ya. Ini adalah bartender dari Indonesia. Ini cewek ya bartendernya. Kakak ini dari Bali dia. Jadi banyak sekali sebenarnya bartender cewek teman-teman. Kalau dulu ada bartender cewek namanya siapa saya lupa ya. Jadi cewek itu tomboy sekali, tapi setelah nikah dia jadi feminim teman-teman. Nah, kurang lebih bar Edennya, kalau Eden barnya kayak gini teman-teman. Ada beberapa minuman yang memang benar-benar enak ya, benar-benar whisky yang pure enak itu loh, seperti Blue Label, ada Macallan dan sebagainya. Kalau teman-teman peminum pasti tahu dengan merek-merek tersebut. Dan kita sekarang akan naik ke atas. Kalau kita ke atas sebenarnya di sini cuma tempat buat nonton aja teman-teman. Nah, biasanya kalau setiap malam ya di Eden ada acara yang namanya show ya. Jadi ada kru entertain ya, sorry. Jadi ada kru entertain yang show di Eden bar ini. Nah, jadi kita akan naik sekali. Kalau dari atas kelihatannya kurang lebih ya kayak gini teman-teman.
Nah, di sisi sebelah sini. Nah, kalau di bawah tuh biasanya dipakai untuk show ya. Ada biasanya yang palet dan terus ada yang bergelantungan ya, namanya show ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, kalau meja-meja dan table kursi kayak gini nih biasanya untuk duduk untuk menonton aja teman-teman. Nah, ini dia samblongnya, ini semua memang benar-benar real teman-teman ya, memang dirawat oleh gardener di si kapal ya. Tangan dari atas ya kurang lebih kayak gini teman-teman, enak dipandang mata ya, seru, wow gimana gitu ya, pokoknya isi hijau, jadi tumbuhan semuanya real gitu loh, makanya enak sekali dipandang mata teman. Sebenarnya saya senang sekali di Eden ini. Kadang-kadang setiap saya selesai kerja biasanya lewat sekian menit atau diam sekian menit di sini untuk melihat yang namanya show dan juga ya sambil mencuci mata lah. Nah, jadi kita lihat-lihat guys dan sebagainya teman-teman. Jadi kita akan turun lagi ke barnya dan kita akan menuju ke Eden Restoran. Nah, kita sekarang mau ke Eden Restoran, kita akan turun ke Eden Restorannya. Jadi restoran ini juga specialty restoran. Kalau menunya saya kurang tahu teman-teman ya. Kalau minumannya di sini lumayan ekstrim, jadi lumayan susah untuk dibuatnya teman-temannya. Lumayan susah untuk meraciknya karena memang disajikan dengan cara yang berbeda untuk koktail di sini. Ada kadang-kadang yang pas kita buka langsung keluar asap, dan juga kadang-kadang ada warnanya yang crazy atau susah untuk dibuat ya. Inilah Eden Restoran teman-teman. Nah, kalau restorannya sendiri kurang lebih ya dengan tumbuh-tumbuhan kayak gini enak sekali dipandang mata teman-teman. Nah, kalau di kapal ya jarang sekali yang ada namanya serangga ya. Mungkin kalau di rumah ya ada mungkin beberapa yang namanya serangga-serangga kecil bertebangan. Dan di sini setup tablenya kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Nah, untuk kitchennya sendiri kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, untuk kitchennya sendiri itu langsung di depan gasnya, enggak di belakang restorannya teman-teman. Jadi cooknya masak itu langsung di depan table gasnya teman-teman ya. Jadi langsung gasnya itu langsung melihat pas cooknya lagi masak atau bikin hidangan yang diorder oleh guest. Teman-teman bisa pantengin terus video saya sampai selesai ya. Jadi lumayan lama saya ngerekam ini, benar-benar 1 jam ya saya keliling kapal. Jadi saya record dan record lagi. Jadi kalian bisa tonton terus video ini sampai habis. Ntar kalau ada yang sesi lain saya akan jelasin.
sebelah sini adalah sisi luarnya Eden teman-teman ya. Jadi pemandangannya ya kurang lebih kayak gini. Kalau bisa dibilang ini adalah open decknya teman-teman. Kita akan kembali. Nah, di sini ada teman yang lagi juggling ya. Pas saya lewat ada lihat teman yang lagi latihan juggling. Nah, kalau di bawah itu adalah Martini Bar teman-teman. Nah, sebelah sini adalah art gallery. Jadi yang namanya seniman akan menjual lukisannya di sini teman-teman. Jadi semua lukisan seniman ini kebanyakan dari Park West ya teman-teman ya. Saya akan tunjukin beberapa lukisan yang benar-benar keren ya. Jadi kita tuh memandangnya itu kayak 3D ya, padahal bentuknya cuma segitiga dan kotak teman-teman. Jadi keren sekali kelihatannya. Dan ini adalah ada sebuah patung naga ya, jika tahu saya buatnya dari apa, kayak memang dari metal ini bahannya. Nah, ini dia lukisan yang benar-benar istimewa teman-teman. Jadi bentuknya itu padahal kayak gunung teman-teman ya, tapi kelihatan benar-benar kayak di sisi lain. Nah, sebenarnya bentuk lukisannya kayak gini, cuman pas kita lihat dari jauh bentuknya itu kayak sebuah ruangan dengan lantai dan isi lukisan di samping kiri, samping kanan, dan di depan kita. Padahal kalau sorot dari atas itu kurang lebih ya kayak kotak gitu teman-teman ya. Kalian bisa lihat kayak ini. Nah, sebenarnya kayak ini, kayak gunung gitu ya. Tapi setelah kalian move kamera kalian, lukisan itu berubah menjadi sebuah ruangan dengan gambar sisi kiri, kanan, dan di depan kalian gitu. Ini juga ada ya, jadi patung kepala manusia dengan ya dibuat dari metal teman-teman. Next, kali ini kita akan ke teater. Jadi teater ini adalah tempat show. Biasanya sebelum yang namanya dinner atau mungkin setelah dinner, karena teater ini ngadain biasanya 2 kali show ya. Jadi sebelum dinner dan setelah dinner teman-teman. Nah, kita akan masuk lihat teaternya, luasnya kayak gimana dan desainnya kayak gimana teman-teman. Nah, ini teater di kapal tempat saya bekerja ya, kurang lebih kayak gini. Jadi show yang di sini tuh biasanya ada dokumentari, lagu rock dan sebagainya. Di belakang layar itu ada sebuah alat-alat band ya. Kadang-kadang tingginya lumayan tinggi, biasa, dan layar itu pun bisa kebuka teman-teman. Jadi layarnya itu lumayan gede, screen gede ya. Memang dalam artian memang dibuka dan bisa ditutup gitu. Jadi di belakang layar ada yang namanya alat-alat band yang dari setup tingginya lumayan gitu. Ini juga ada shop teman-teman ya, yang jual liquor seperti minuman yang namanya whisky dan sebagainya. Ada tas, aksesoris yang ada di kapal pesiar, dan juga jaket, celana, jam tangan dan sebagainya. Karena ini lagi tutup ya, kita nggak bisa masuk teman-teman karena lagi pote ya. Next, kita akan ke The Club. The Club ini adalah tempat partinya para guest atau tempat party ya, atau bisa dibilang adalah klub malamnya kapal pesiar. Jadi bentuknya atau desainnya kurang lebih kayak gini, padahal ini siang bolong tapi pemandangan di dalam itu gelap ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Mumpung ada teman Filipino sana, kita akan lihat. Nah, di sini juga ada bar teman-teman. Nah, The Club Bar ya. Jadi setapannya itu kurang lebih kayak gini, bentuk barnya kayak lebih kayak gini. Nah, yang ini adalah teman Filipin teman-teman. Jadi bentuk barnya kayak gini teman-teman.
The Club sebenarnya buka setiap malam, cuman ya bukan untuk kru. Namun kadang-kadang kru helper atau kru admin ngerin sama HR-nya, kadang-kadang kru party di The Club ya, karena The Club ini cukup luas dan sangat bagus dipakai party teman-teman. Jadi kita mau ke atas, ini ada teman-teman teman Filipina lagi nyetup audio dia di sini. Saya kenal dulu dari selebriti Equinox ya. Dari atas kurang lebih kayak gini teman-teman, The Club. Jadi kalau nonton orang yang lagi party di bawah itu enak sekali ya kalau kita naik ke atas. Mungkin next time kita akan spill, kalau pas ada lagi party saya akan nyoba ke sini dan kita gaskan ke sana. Tempat kali ini ada tempat areanya fotografer di sini yang jual tuh, ada jual GoPro, ada jual kamera dan sebagainya. Nah, karena mumpung lagi tutup ya, kita spill aja sekalian teman-teman. Kemarin saya juga sempat beli GoPro di sini, harganya ya lumayan ya, dengan kasih diskon dan free memory. Mungkin next saya akan spill dan saya open dan saya upload di YouTube ya. Kita akan ke bistro. Ini adalah bistro restoran. Jadi ini adalah brunch restoran. Jadi banyak sekali restoran di kapal sini teman-teman. Restoran ini biasanya dipakai menjadi dua ya. Kalau siang itu jadi plain bistro, kalau malam itu jadi La Petite Chef. La Petite Chef itu sendiri teman-teman bisa cek di Google apa itu La Petite Chef. Jadi restoran ini konsepnya memakai animasi. Sebelum food dihidangin biasanya akan ada animasi di tables, nyorot ke table sekalian dan akan melihat sebuah animasi sedang masak ya, sedang chef yang sedang masak. Nah, setelah video itu selesai dan hidangan pun jadi dan akan dibawakan oleh waiter dan asisten waiternya teman-teman gitu. Jadi itu adalah konsep La Petite Chef ya. Next kita akan ke Martini Bar sesuai janji saya tadi. Ini adalah Martini Bar karena ada teman-teman ya. Kebanyakan di sini adalah teman-teman Indonesia ya, dan kebanyakan teman Indonesia itu dari Bali. Nah, ini semua teman-teman Bali nih teman-teman. Semua orang Bali ini. Ada namanya Krishna, Putu dan Gede ya. Ini Bali semua. Jadi orang kita itu banyak, kalau orang Indonesia itu banyak di F&B dan housekeeping teman-teman. Kalau untuk Martini Barnya kurang lebih kayak gini. Biasanya mereka akan ngadain show tiap malam jam 8 dan jam 10. Nah, ini adalah show-nya teman-teman. Karena saya sempat kemarin rekam ya. Nah, kurang lebih show-nya kayak gini. Mereka akan juggling di depan guest. Ini saya di lantai 5 teman-temannya. Nah, ini adalah teman-teman yang lagi juggling. Nah, ini semua orang-orang kita kalau di Martini teman-teman. Orang Bali semua. Nah, ini mereka akan juggling, show dan menontonkan ke guest, dan lampunya pun keren ya, ada kedip-kedip dan berganti gitu. Kurang lebih kayak gini. Nah, bisa tonton video ini sampai habis karena lumayan panjang ya ini show-nya teman-teman.
Ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya kalau show di Martini. Jadi shownya itu kadang 2 kali ya, setelah guys habis nonton show di teater, jadi guys akan lewat ke Martini dan Martini akan ngadain show juga gitu. Nah, dan next, nah yang satu ini adalah base camp ya. Jadi tempat ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi the guys ya. Kalau guys yang muda-muda tuh biasanya kumpul di sini mencarain sesuatu, dan juga kadang-kadang main gitar, dan juga ada meja pingpong sebelah sana. Dan juga di dalamnya juga ada Xbox ya teman-teman ya, karena ada orangnya tadi saya nggak enak spill langsung, jadi saya cuma rekam sampai sana aja. Dan next kita akan ke destination gateway-nya, atau bisa dibilang gangway ya. Jadi ini adalah gangway, lokasinya sama di deck 2 atau di lantai 2. Jadi lantai 2 itu kalau bisa dibilang rata dengan tanah ya, dalam artian standar dengan tingginya tanah kalau bisa dibilang. Jadi destination gateway ini biasanya dipakai sebagai gangway. Nah, kalau kita mau keluar biasanya kita lewat sini. Nah, biasanya di destination ini biasanya di setup oleh security. Mereka akan naruh alat scan, jadi alat untuk pendeteksi yang namanya barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke kapal. Jadi mereka akan setup di sini teman-teman. Di kapal ini atau Edge class termasuk gede ya gangway-nya. Biasanya kalau di Solstice class itu nggak segede ini destination gateway-nya atau gangway-nya. Kalau di kapal lain mungkin beda lagi teman-teman ya. Next kita akan spill ke guest relation, tapi saya nggak berani nge-record banyak sana karena terus ada orang standby ya. Nah, jadi ini beberapa urutan decknya dari deck 2 sampai deck 16, forward dan up ya teman-teman ya. Kalau forward itu diartikan depannya kapal, kalau up itu adalah belakangnya kapal teman-teman. Dan kalau di starboard itu adalah sisi kapal yang sebelah kanan. Nah, kalau port side adalah sisi kapal sebelah kiri. Dan di midship adalah posisi kapal di tengah-tengah teman-teman. Jadi istilah kapalnya kayak gitu ya teman-teman. Ada forward, ada up, ada starboard, dan juga ada port side. Nah, dan next kita akan ke guest relation. Sebelah kanan ada islands, jadi itu store untuk Apple semua. Jadi mereka jual produk-produk Apple dan juga speaker JBL dan sebagainya. Dan di sebelah kiri ini adalah guest relationnya. Jadi saya nggak ke sana, cuma saya liatin sedikit saja. Sama dengan front desk juga teman-teman. Nah, karena ada yang standby, jadi saya nggak ke sana karena manajernya selalu ngawasin di sana teman-teman. Karena selalu dikontrol CCTV. Dan yang satu ini adalah contoh jalan di stateroom ya, atau di kamar tamu. Nah, karena ini reguler, jadi kurang lebih kamarnya nggak saya spill, jadi kamarnya yang normal ya. Nah, saya kemarin punya video di Royal Suite, jadi saya sekalian saya taruh di setelah video ini. Jadi teman-teman bisa tahu gimana kamarnya tamu atau kamarnya guest ya. Nah, yang ini adalah kamarnya guest teman-teman. Ini adalah Royal Suite, jadi kelasnya beda. Memang dalam artian ya tergantung kelasnya ya. Di kapal ada yang VIP, ada yang reguler, ada yang aqua class, dan kelas lainnya atau economic class. Nah, yang ini adalah Royal Suite. Teman-teman bisa lihat. Nah, toiletnya kayak gini, ada tempat untuk berendamnya. Toiletnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, untuk tempat tidurnya sebenarnya semua hampir sama dengan bed yang kayak gini ya. Cuma yang membedakan itu adalah luas kamarnya, karena isi ruang tamu teman-teman. Nah, kalau yang regular room atau yang normal room ya, kalau guys normal itu kamarnya nggak gede kayak gini teman-teman. Biasanya cuma ada toilet dan sleeping room aja, atau tempat tidur aja. Jadi nggak ada yang namanya isi korden kayak gini. Biasanya yang normal itu cuma isi balkoni aja teman-teman. Nah, selain fasilitas untuk guest, di sini saya juga sekalian spill fasilitas buat crew member teman-teman. Jadi biar nggak guest saja, kita di sini juga fasilitas juga ada buat crew member. Nah, seperti yang salah satu ini adalah crew gym.
Jadi kalau crew member yang senang olahraga, biasanya sehabis mereka kerja, biasanya mereka akan ganti baju dan sebagainya, dan mereka akan olahraga di sini. Nah, selain guest gym, di kapal pesiar juga ada gym untuk kru teman-teman. Jadi karena memang dituntut dari company-nya itu krunya harus hidup sehat ya, dalam artian harus fit itu teman-teman. Kalau isian gym sebenarnya kurang lebih sama kayak tempat-tempat gym lain ya. Ada treadmill, terus ada bench press, terus ada breaststroke atau pull up dan sebagainya, dan juga ada dumbbell. Nah, selain gym, di kapal pesiar juganya pasti tentu ada fasilitas untuk kru, yaitu kru laundry. Nah, setelah ini saya akan spill nextnya, yaitu kru laundry. Kalian bisa tonton video ini sampai habis dan kita akan spill video laundry laundrynya ya teman-teman ya. Nah, yang satu ini kita spill yaitu kru laundrynya. Jadi ini adalah fasilitas juga buat kru ya. Nah, di sini kita bisa laundry dengan gratis alias nggak bayar. Cuman teman-teman harus bawa yang namanya deterjen. Jadi yang di bawah itu mesin untuk nyuci, dan yang di atas adalah mesin untuk ngeringin bajunya. Dan di Celebrity Edge Class atau di Celebrity Apex tempat saya kerja ini, tempat laundrynya lumayan besar dan mesin laundrynya lumayan banyak teman-teman, karena dibandingkan dengan Shortage Class, mesin laundrynya mungkin setengah dari mesin laundry yang ada di Celebrity Edge Class ya, atau bisa dibilang di Celebrity Apex tempat saya bekerja ini. Ini mesinnya selalu on ya teman-teman. Nah, biasanya sehari rusak langsung dibenerin. And next kita akan spill crew mess-nya. Nah, ini adalah tempat buffet atau crew mess. Biasanya breakfast, lunch, dinner, dan juga habis kerja ada supper night ya. Jadi crew member akan makan di tempat ini teman-teman. Nah, karena mumpung lagi sepi ya, saya sekalian aja spill. Dan itu ada mesin es krim juga teman-teman. Kalian bisa ngambil secara gratis sepuasnya kalau bisa kalian ngabisin. Nah, di Celebrity Apex tempat saya kerja ini, crew mess-nya ini menjadi satu line atau bisa dibilang gede sekali ya. Nah, kalau di Shortage Class kita punya 3 line. Ada line 1, line 2, dan line 3. Nah, kalau di sini line-nya jadi satu teman-teman. Jadi kayak lapangan sepak bola ya. Lumayan luas. Nah, sebelah sini, sebelah kanannya itu adalah tempatnya salad dan fruit ya. Sedangkan yang di spill pas pertama masuk tadi itu adalah tempatnya food. Jadi rice dan sebagainya. Next kita akan ke game on atau game room. Jadi tempatnya berada di 4A, bisa dibilang di lantai 4 teman-teman. Di sini juga ada fasilitas game ya buat crew member. Di sini ada komputer buat kru melakukan training, karena ada training online ya, ada yang namanya training safety dan juga sebagainya. Nah, di sini juga ada fasilitas meja pingpong, meja biliar, dan juga tempat untuk nonton movie. Nah, kalau meja ini biasanya papan caturnya lumayan banyak di sini. Karena saya tidak tahu kenapa hilang, mungkin dibawa kru member ke cabin ya. Dan yang ini adalah pushball teman-teman. Jadi banyak sekali fasilitasnya. Nah, yang satu ini ada PlayStation ya atau PS4. Jadi ini PS4. Di sini lumayan ada PS4-nya. Kalau di Shortage Class kalau nggak salah ada 2 aja. Dan sedangkan di sini kita punya 5 PS4 teman-teman. Nah, dan juga ada mesin ATM dan juga ada mesin sipaskan ya. Cuma jeleknya di sini nggak pakai harddisk teman-teman kan, cuma pakai CD aja. Artian gamenya cuma
itu aja. Ada yang basket, ada yang adventure seperti Mortal Kombat, terus ada juga yang soccer ya, atau sepak bola teman-teman. Fasilitas ini dibuat untuk kru biar kru nggak bosen di kapal pesiar teman-teman ya. Jadi habis kerja langsung main game ataupun olahraga. Terus dan yang satu ini adalah station pub teman-teman. Jadi ini adalah kru barnya di kapal pesiar. Nah di sini di Celebrity Apex kita punya 3 kru bar. Yang satu ada di deck twin decks ya, di bawah deck 1. Terus yang 2 ada di bawah di lantai 2 atau deck 2, yaitu Daily Brew. Itu bukan kru bar sih sebenarnya, cuma tempat untuk beli kopi dan sebagainya, tapi seperti bar juga. Nah dan yang satu ini adalah station pub. Di sini barnya lumayan luas, ada yang non smoking dan ada yang smoking area. Kalau di dalam itu biasanya non smoking area yang seperti saya spill sekarang. Yang ini area tidak boleh ngerokok sama sekali. Sedangkan kalau di luar atau di open deck yang saya spill sekarang, nah kalau di sini adalah smoking areanya teman-teman. Jadi memang sengaja dibuat sedemikian rupa. Jadi ada yang smoking, biasanya kru member akan duduk di sini teman-teman sambil menikmati minuman. Dan saya ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mampir di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah untuk next video kita akan spill tempat lain. Jadi saya ucapin terima kasih sekali lagi. Thank you.